Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dwi Kartika SSI MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Kimia Fisik dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Reski Marhadi dengan NIM K1A021066 untuk mempresentasikan sebuah materi dengan topik penanganan sampah dalam industri. Baik, langsung saja saya mulai. Pembahasan yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa sampah dari kawasan industri merupakan sampah sejenis sampah rumah tangga, sehingga dalam pengelolaannya dapat disamakan dengan sampah rumah tangga. Selanjutnya ada sumber sampah. Terdapat 5 jenis sumber sampah yang ada di kawasan industri. Yang pertama, sampah dari kegiatan industri. Yang kedua, sampah perkantoran. Yang ketiga, sampah pemukiman. Yang keempat, sampah fasilitas umum. Dan yang kelima, sampah taman dan sapuan jalan. Sampah dari kegiatan industri terdiri dari sampah dari kantin, sampah taman, serta sampah dari hasil proses kegiatan industri, seperti pengepakan, atau bahkan sampah padat dari bahan-bahan sisa proses, serta sampah dari lokasi penunjang dalam industri, seperti kantor, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis sampah. Terdapat 3 jenis sampah yang ada di dalam kawasan industri. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. Yang kedua ada sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sampah sisa proses, biasanya bahan ini masih dapat dipergunakan kembali oleh industri tersebut atau dijual ke industri lain yang masih membutuhkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pengolahan sampah. Pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengolahan sampah dapat dilakukan berupa pengomposan, recycling atau daur ulang, dan juga pembakaran. Selanjutnya di sini ada proses transformasi sampah. Pengolahan sampah secara umum merupakan proses transformasi sampah baik secara fisik, biologi, maupun kimia. Yang pertama, transformasi fisik. Perubahan sampah secara fisik dapat melalui beberapa metode atau cara. Yang pertama, pemisahan komponen sampah. Sampah yang bersifat heterogen dipisahkan menjadi komponen-komponennya sehingga bersifat lebih homogen. Langkah ini dilakukan untuk keperluan daur ulang. Yang kedua, mengurangi volume sampah dengan pemadatan atau kompaksi. Langkah ini dilakukan dengan tekanan atau kompaksi dengan tujuan untuk menekan kebutuhan ruang sehingga mempermudah penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan. Reduksi volume juga bermanfaat untuk mengurangi biaya pengangkutan dan pembuangan. Yang ketiga, mereduksi ukuran dari sampah dengan proses pencacahan, yang bertujuan untuk memperluas permukaan kontak dari komponen sampah. Yang kedua, ada transformasi biologi. Pada transformasi ini dilakukan perubahan bentuk sampah dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk mendekomposisi sampah menjadi bahan yang stabil, yaitu kompos. Teknik biotransformasi yang umum dikenal adalah komposting secara aerobik dan juga penguraian secara anaerobik. Komposting secara aerobik dapat menghasilkan produk berupa kompos, dan penguraian secara anaerobik dapat menghasilkan produk berupa gas metana, CO2 dan gas-gas lain, humus atau lumpur. Selanjutnya ada transformasi kimia. Perubahan bentuk sampah secara kimiawi dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip proses pembakaran. Proses pembakaran sampah dapat didefinisikan sebagai pengubahan bentuk sampah padat menjadi fasa gas, cair, dan produk padat yang terkonversi dengan pelepasan energi panas. Jenis pembakaran dapat dibedakan atas pembakaran stoikiometrik yang merupakan pembakaran yang dilakukan dengan suplai udara atau oksigen yang sesuai dengan kebutuhan untuk pembakaran sempurna. Yang kedua, pembakaran dengan udara berlebih, yaitu pembakaran yang dilakukan dengan suplai udara yang melebihi kebutuhan untuk berlangsungnya pembakaran sempurna.
Yang ketiga ada gasifikasi, yaitu proses pembakaran parsial pada kondisi substoichiometrik, di mana produknya adalah gas-gas CO, H2, dan hidrokarbon. Dan yang keempat ada pirolisis, yaitu proses pembakaran tanpa suplai udara. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan salah satu aplikasi penanganan sampah dalam kawasan industri. Di sini saya mengambil salah satu jurnal dengan judul Pengolahan Sampah Plastik dengan Metode Pirolisis menjadi bahan bakar minyak. Selanjutnya di sini adalah latar belakang dari jurnal yang saya ambil, di mana sampah plastik merupakan salah satu limbah domestik masyarakat yang semakin meningkat di setiap tahunnya. Banyaknya sampah plastik yang sering tidak terangkut dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan dan juga pencemaran lingkungan. Perlunya pemanfaatan yang tepat untuk sampah plastik oleh teknologi pengolahan yang relatif mudah dan efisien untuk menurunkan limbah domestik ini. Pengolahan yang lain yaitu dengan cara mengelola sampah plastik menjadi bahan plastik yang baru. Tetapi proses daur ulang ini hanya merubah sampah plastik menjadi wujud yang baru dan tidak mengatasi jumlah sampah plastik, sebab pada saat produk daur ulang plastik telah kehilangan perannya, akan kembali lagi menjadi sampah plastik. Hingga dari itu, dibutuhkan tata cara yang lain untuk mengatasi jumlah sampah plastik. Salah satunya dengan merubah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif dengan proses pirolisis, di mana kelebihan dari proses pirolisis ini yaitu dapat bekerja pada tekanan atmosfer dan di temperatur 500 derajat Celcius. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada sampah plastik. Sampah plastik merupakan sampah yang tidak dapat terurai dan sangat berbahaya terhadap kondisi kesehatan lingkungan karena sampah tersebut termasuk golongan sampah non-organik. Yang kedua ada pirolisis. Pirolisis merupakan suatu proses dekomposisi bahan oleh temperatur. Proses pirolisis ini diawali pada temperatur yang besar serta tanpa oksigen. Produk pirolisis biasanya terdiri dari 3 tipe. Yang pertama itu ada gas, tar, dan juga arang. Umpan untuk proses pirolisis bisa berbentuk bahan-bahan alam tanaman, biomasa, ataupun berbentuk polimer. Dengan proses pirolisis, biomasa serta polimer mengalami pemutusan jalinan membentuk molekul-molekul dengan dimensi serta struktur yang lebih ringkas. Gas yang bisa dikondensasikan selaku bahan cair dan stabil pada temperatur kamar ialah senyawa hidrokarbon yang dikenal dengan biofuel atau bio-oil. BBM merupakan energi yang berasal dari bahan bakar fosil, dan yang keempat itu ada bio-oil atau pyrolysis oil, yang merupakan sejenis minyak bakar yang memiliki berat jenis yang tinggi, dibuat dari bahan nabati khususnya dari bahan berlignoselulosa seperti biomasa, limbah kehutanan, industri hasil hutan, dan pertanian. Bio-oil terbuat dari berbagai senyawa oksigenat organik yang berbeda-beda dan tidak bercampur dengan bahan bakar minyak pada umumnya. Yaitu yang pertama menguji hasil pengaruh suhu terhadap densitas yang dihasilkan, yang kedua menguji hasil pengaruh suhu terhadap berat abu yang dihasilkan, dan yang ketiga menguji hasil pengaruh suhu terhadap volume minyak yang dihasilkan. Dan bahannya sudah tertera dalam slide, dan yang selanjutnya di sini ada persiapan bahan. Dari sampah plastik kemudian dikeringkan dan dipilah dari zat pengotor serta dipotong dan juga ditimbang sehingga menghasilkan potongan-potongan plastik. Dan yang kedua di sini persiapan alat. Dari potongan-potongan plastik tersebut kemudian dimasukkan ke dalam reaktor yang dinyalakan blowernya, disetting pemanas reaktor pada suhu 350 derajat Celcius, 400 derajat Celcius, dan 450 derajat Celcius. Dimulai proses pirolisis, kemudian dimatikan blower, ditutup tempat pembakaran, dihentikan operasi, dan selanjutnya dibiarkan hingga dingin, sehingga dihasilkan pyrolysis oil. Ini ada hasil pembahasan. Yang pertama ada pengaruh suhu terhadap densitas. Pada grafik menunjukkan bahwa densitas LDPE dengan plastik campuran berbanding terbalik secara eksponensial. Hasil pirolisis plastik campuran memiliki densitas yang lebih besar daripada hasil pirolisis plastik jenis LDPE. Dari data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa densitas plastik LDPE mendekati densitas bensin, yaitu sekitar 710-770 kg per meter kubik. Sedangkan densitas plastik campuran kemasan makanan atau minuman instan mendekati densitas solar yaitu sekitar 832-850 gram per meter kubik. Yang kedua yaitu pengaruh suhu terhadap abu. Pada penelitian ini, wax atau lilin hanya ada dalam LDPE suhu 350 derajat Celcius.
Sesuai dengan penelitian sebelumnya, pada suhu rendah minyak pirolisis yang dihasilkan akan cenderung membentuk lilin, di mana semakin tinggi suhu operasi pirolisis, maka produksi lilin akan semakin berkurang, sedangkan sisa abu atau lapisan film dari plastik campuran ada di semua suhu. Pada penelitian ini, volume minyak hasil pirolisis akan semakin meningkat dan berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Sesuai dengan penelitian dari Wahyudi tahun 2001, karena sesuai dengan persamaan Arrhenius, suhu semakin tinggi nilai konstanta dekomposisi termal akan semakin besar, sehingga mengakibatkan laju pirolisis bertambah dan konversi naik. Pada saat uji nyala api, hasil pirolisis minyak plastik jenis LDPE dan plastik makanan atau minuman instan dapat terbakar sehingga berpotensi menjadi bahan bakar. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yang pertama, densitas tertinggi pada jenis plastik LDPE terdapat di suhu 450 derajat Celcius, sedangkan pada plastik campuran terdapat pada suhu 350 derajat Celcius. Yang kedua, perubahan suhu berpengaruh terhadap berat abu atau lilin yang dihasilkan. Wax atau lilin hanya ada pada LDPE di suhu 350 derajat Celcius. Yang ketiga, yaitu perubahan suhu berpengaruh pada volume minyak yang dihasilkan. Volume minyak tertinggi pada jenis plastik campuran pada suhu 450 derajat Celcius dengan volume 60 ml dan pada plastik LDPE sebanyak 38 ml. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tanyakan saja pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.